Kamu lihat zaman sekarang, oh Habib, ini maulid, Bib, jangan bahas-bahas yang lain, Bib, bahas-bahas pejabat. Pak, Bu, ini ada kaitannya dengan maulid. Kenapa? Kalau bukan karena ulama, kita nggak bakal kenal maulid. Kita nggak kenal Islam kalau bukan karena ulama. Ulama di zaman sekarang sudah tidak lagi dihormatin. Contoh, yang banyak ditangkap ulama apa orang-orang koruptor? Ayo jawab. Yang banyak ditangkap di zaman sekarang ulama apa orang-orang koruptor? Ulama apa orang-orang koruptor? Betul? Ulama bikin pengajian, oh PSBB, Corona. Pejabat bikin acara, tidak ada Corona. Ketua BPIP ngadakan konser, dah ada itu Corona, melanggar PSBB. Kalau ulama bikin pengajian, oh PSBB nih, jemput siapa tuan rumahnya, masuk, nanti ditanya-tanya, kamu kenapa bikin acara, kamu kenapa ngundang Habib Rehan? Itu ulama radikal, itu ulama anarkis, itu keras ceramahnya, itu bukan ulama. Itu ya, saya bukan ulama, saya cuma cinta ulama. Zaman sekarang ini bikin pengajian tabligh akbar susah minta ampun, mau izin Bang. Tapi kalau pejabat bikin acara nikahan, joget-joget, udah apa. Ini apa tandanya? Sekarang ini hukum-hukum syariat udah mulai dilanggar oleh para pejabat-pejabat. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, wasiat saya dekatin ulama. Jangan ngikut deh pejabat-pejabat yang nggak bener. Ikut pejabat yang bisa mengambil pendapat ulama, bersandar kepada pendapat ulama. Saya mau tanya sekali lagi, ulama di zaman sekarang yang di penjara banyak apa dikit? Banyak. Banyak apa dikit? Banyak. Kalau yang jawab nggak ada yang tahu, kebanyakan nonton film Lakocan. Kebanyakan nonton film Lakocan. Abu Bakar Ba'asyir dituduh sebagai teroris. Habib Rizik difitnah pemecah belah bangsa, diusir, kamu lagi Indonesia sampai sedia. Habib Bahar dicebloskan ke penjara. Ustadz Maher dilaporkan ke polisi. Tapi Abu Janda dibiarkan berkeliaran. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Jangan ngikut ulama-ulama yang nanti gak jelas. Ada ulama lagi yang bilang tahu K-pop kamu, artis Korea itu yang gak sunat, yang makan babi itu. Artis K-pop ini sangat berpengaruh bagi anak-anak muda Indonesia. Cek beri tangan dia torgok cowok ini. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Siapa orang yang mengikuti suatu kaum, maka Allah golongkan orang tersebut sama seperti kaum yang ia serupai. Kamu tiru orang kafir, Allah jadikan kamu orang kafir. Kamu tiru orang Korea yang tak sunat, tak Islam, tak beriman, berarti kamu jadi orang kafir. Orang Korea diidolakan, Pak. Allah, mukanya yang tak ada alamiah, yang semuanya plastik itu. Waduh, jadi pujaan orang Indonesia. Bodoh banget. Kalau nak dijadikan idola itu ulah. Kalau nak dijadikan idola itu orang soleh. Ini orang kafir tak bersunat, mampus, makan babi, makan anjing. Oh, disimpan, difoto di kamarnya, nangis-nangis. Bila aku ketemu sama dia nih, nangis-nangis. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Pak, Bu, jangan jauh dari ulama. Kalau pengen jadi idolakan ulah. Idolakan ulah. Sayangi ulah. Deketin ulah. Saya mau tanya sekali lagi, ulama zaman sekarang yang dikurang ajarin banyak tidak? Banyak tidak? Jawab yang keras, ada tidak? Ulama yang dimasukkan penjara ada tidak? Yang dilaporkan ke polisi ada tidak? Yang dilaporkan ke polisi ada tidak? Yang ditembak rumahnya ada tidak? Ada tidak? Yang dipersulit untuk ceramah ada tidak? Ada tidak?
ulama mau ceramah, habib, ustadz, kiai mau ceramah, sulit izinnya. Tapi kalau ada orkes, dangdutan, polisi yang gitu aman. Habib jangan menyinggung polisi, Bib. Saya cinta sama polisi, Pak. Tapi polisi yang tidak berpihak kepada orang zalim. Betul? Saya hormat sami'na wa ata'na kepada aparatur negara selama mereka mengayomi rakyat, bukan khianat sama rakyat. Betul? Kemarin aksi demo bukannya ngayomin rakyat, rakyat ditembak, rakyat dibentuin. Hei polisi, asal kamu tahu seragam mereka adalah gaji dari rakyat. Betul? Adalah uang rakyat. Betul? Gaji mereka dari rakyat. Betul? Seragam mereka dari rakyat. Betul? Mobil dinas mereka dari rakyat. Betul? Harusnya polisi ngayomin rakyat, menjaga rakyat. Ini enggak, jaga cukong, jaga mata sipit, jaga Cina. Itulah banyak bodoh bala. Saudara-saudara, saya cinta kepada polisi. Saya nggak benci, cuma saya benci kepada oknum polisi, oknum. Tidak semuanya polisi itu jelek, hanya sebagian. Sebagian ini kebanyakan tadi. Dikit-dikit menjarakan ulama, betul? Dikit-dikit nangkep ulama, betul? Masjid dikit-dikit mau ditutup, betul? Mau dibuka. Adil nggak tuh kira-kira? Masjid orang sholat tak boleh corona. Mall dibuka, pasar dibuka, hiburan malam dibuka. Adil nggak tuh kira-kira? Ayo jawab yang kompak. Adil nggak kira-kira? Adil nggak kira-kira? Orang mau pengajian ditahan, orang mau sholat ditahan, tetapi hiburan malam maksiat, tempat pelacuran dibuka. Adil apa tidak hukum? Hukum adil apa tidak? Hukum adil apa tidak? Saudara-saudara, oleh karena itu anak-anak muda, perempuan, yang laki-laki apa, jangan sibuk mabuk, jangan sibuk malam minggu. Kau jaga ulama nih. Bapak-bapak, saya mau tanya semua yang hadir, tahu kasus si Ali Jabir? Tahu kasus si Ali Jabir? Diapakan? 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 Kurang keras jawabnya. Diapakan? Diapakan? Mau dibunuh, betul? Udah ditikam, betul? Ingat bahwa di dalam negara kita ini yang mayoritas umat Islam tidak ada persatuan. Contohnya apa? Si Ali Jabir yang masih kena salib, si Ali Jabir yang masih kena curi, ditusuk sama orang. Kenapa? Umat Islamnya masih pecah-pecah, mandang suku, mandang ormas, mandang majelis, mandang umbul, mandang guru. Tak ada, semua sama di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadun. Kalau ada ulama jaga, Pak, jangan sampai kasus Ali Jabir, imam masjid di Sumatera Selatan lagi sholat subuh dibaca mati, kena apa? Kenapa? Orang Islam tele-tele. Dah ketika kau lah, bukan gak keluarga aku, iya hari ini bukan keluarga kau. Kalau besok laki kau, bini kau dibunuh orang, kira-kira sakit gak hatinya? Sakit gak hatinya? Ibu-ibu lakinya kalau dibunuh orang sakit gak? Lagi sholat sakit gak dibunuh hatinya? Hatinya ibu sakit gak kalau melihat lakinya dibunuh sama orang? Apalagi lagi sholat. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau tak bisa kelahi, tak bisa perang, bikin capek yang banyak. Nah, kalau nanti ada yang macam-macam sama ulama, sibuk yang kayak capek mati dia, biar buta. Betul? 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 Ingat nih, banyak oknum-oknum bayaran sekarang yang orang-orang suruh untuk penjarakan ulama lah, untuk angkat ulama lah, untuk bunuh ulama lah. Kamu anak-anak muda, dan muda-muda, jangan cuma jago sama geng-geng kau ya, so kelahi sama orang yang bunuh ulama tak berani, bertombok berani sama dagang,
bukan jago itu namanya bodoh bale. Yang dikatakan jago itu jaga ulama, jaga agama. Betul? 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 Saya mau tanya, kalau ada ulama ditusuk, yang nusuk kurang ajar tidak? Jawab yang keras. Kalau ada yang nusuk ulama kurang ajar tidak? Kalau ada yang pengen bunuh ulama kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau ada yang pengen bunuh ulama, pengen nusuk ulama kurang ajar tidak? Jawab yang keras. Kurang ajar tidak? Kalau ada kira-kira itu dilawan apa dibiarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Betul? Betul? Berani tak kira-kira? Berani tak? Berani tak? Orang sepakat 7 berani tak? Berani tak? Bunuh orang yang pengen bunuh ulama berani tak? Berani? Pengkuan? Jangan matur. Tak kau mati ini matur. Matur itu pencalonan ini. Apa cara yang tua lamba? Kulo ge enggak. Ye. Mun entar ketisan orang yang ngacona. Saya ye. Gime. Kemun beda orang yang jual burung. Jadi matur Pak. Mun beda orang yang jual burung. Cek nyari marga. Tapi mun beda sok mundur. Nggih. Jaga ulama siap atau tidak? Jawab pekenceng, pekompak, siap atau tidak? Siap atau tidak? Saudara-saudara, kalau mereka para pembunuh ulama, orang yang pengen nyakitin ulama, mulai terang-terangan nusuk ulama, penjarakan ulama, kamu anak-anak muda, kamu umat Islam, kamu jangan kalah kendor dengan mereka, jangan kalah nyari dengan mereka. Kalau mereka sudah maju satu langkah untuk bunuh ulama, untuk nangkep ulama, sampaikan kepada mereka pengkhianat ulama, pembunuh ulama. Kita umat Islam akan lawan mereka sampai tetes darah yang terakhir. Saudara-saudara, siap jaga ulama, siap jaga ulama, siap mati bela ulama, siap mati bela ulama, siap hancur untuk ulama, siap hancur untuk ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, kalau bela ulama dibilang anarkis, ini banyak sekarang ini polisi, pejabat, aparat bela ulama itu anarkis, bela ulama itu kaum suku pendek, bela ulama itu teroris. Saudara-saudara, mencinta ke ulama, abeteh ke ulama, ekocak teroris. Jikalau mencintai ulama dikatakan orang teroris, maka saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah kepada Allah, andai membela ulama, andai menjaga ulama dibilang adalah orang-orang teroris, maka saya bersumpah kepada Allah, saya adalah orang pertama kali teroris. Saudara-saudara, saya mau dibilang teroris, saya mau bilang suku pendek, saya mau dibilang anarkis, yang peduli, yang penting saya cinta ulama, mati bersama ulama. Betul? 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 Jawab yang kencang. Siap tidak jaga ulama? Siap tidak kawal ulama? Siap lindungi ulama? Siap jaga ulama? Yakin? Yakin? Kalau yang bunuh jago masih mau jaga ulama? Masih mau lindungi ulama? Yang bunuh preman lawan? Ayo jawab, lawan. Yang pengen bunuh ulama adalah bajingan, lawan. 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 Bajingan besar, preman besar, lawan. Lawan. Orangnya banyak, laban bisa sampean. Laban. Laban lah. Laban lah. Lawan terus. Lawan terus. Bersentromatin ulama polisi. Bengal. Bengal. Kuat. Berani. Saya ngadeki polisi malam dia datang buru sampean. Berani. Berani.
polisi nembak ulama. Kira-kira siap nggak dia jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Suaranya sebagai 7 kurang keras. Siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Kalau yang pengen bunuh ulama, bajingan besar. Siap jaga ulama? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Bajingannya tatuan. Lawan. Lawan. Yang pengen bunuh polisi. Lawan. Lawan terus. Polisinya banyak. Polisinya banyak. Ratusan. Lawan. Ribuan. Ribuan polisia. Ribuan polisia. Lawan. Betul. Pakai tembak polisi. Lawan. Berani. Tidak takut mati. Tidak takut ditembak. Tidak takut masuk penjara. Lawan terus. Siap hancur demi ulama. Siap hancur demi ulama. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, terakhir sebelum saya tutup, ada kabar gembira. Mau tahu? Mau dengar? Siap dengarkan? Siap dengarkan? Dalam waktu yang dekat, kabar gembira, waktu yang dekat, sebentar lagi, isyarah, petunjuk, wal bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi orang-orang yang kita nanti untuk menjaga kedaulatan yang ada di Indonesia, menjaga hak-hak rakyat dan negara serta agama, yaitu seorang sosok yang ditunggu oleh jutaan manusia yang ada di Indonesia, yaitu Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Sebentar lagi akan pulang ke Indonesia. Kita doakan beliau segera pulang ke Indonesia, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Saya tanya, cinta tidak dengan Habib Rizik? Sayang tidak dengan Habib Rizik? Kalau andaikan Habib Rizik datang ke Pontianak, siap jemput beliau, siap amankan beliau, siap jaga beliau. Yakin? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Dari kabar beliau sudah dicabut cekalnya di Arab Saudi, tinggal nunggu tanggal dan hari Habib Rizik pulang. Saudara-saudara, saya ini bukan FPI, tapi saya pecinta mati kepada Habib Rizik Syihab. Kenapa? Karena saya melihat Habib Rizik bukan hanya seorang ulama, tapi beliau adalah seorang yang ikhlas dalam perjuangannya, seorang waliullah. Syekh Kiai Maimun Zubair mengatakan, di antara tanda kewalian Habib Rizik bisa mengumpulkan 7 juta orang tanpa ada bayaran dan paksaan. Mun benni walina Allah tak kira bisa mengumpul petong juta manusia. Oleh karena itu, setajak orang Madura, sambian mulai dari kantor kenangan gengse parang ngebadacong nek ke musim PKI, musim semakin compon ulama, compon kiai tong setong eya bes eya wasit. Oleh karena itu orang kampung kantor pun beri compon ustad gajah sambil celing mun keluar celok penyekep terbenter tebe aku tangkep bing si coklat dulu sampai napa hukum menyekep bing sunnah karena Rasulullah man ka'aman ibu pedang yang gitu bang tradisi orang Madura nyekep tak lepas. Nyekep bukan berarti sombong, haram masa teku, haram sebengal benih untuk keselamatan diri. Betul? Betul? Ini kejaman zaman yang meminta kita untuk berjaga diri. Sega membuat sedikit yang mencurigakan, ngincer muat roman ulama, ngincer pentuk-pentuk, hibah kemudian pentuk,
atau kiba otaba kebudin Roma beli kenangan tak apa eksekusi di tempat bengan minta bengan antar ke combok gula mak gula siapa dia ya cuma bengan yang beli siapa yang biar acara pada muturan bengan tapi itu acara ben PKI buru dan muturan bengan apa bener bengan apa bener kira-kira mau ngajak ke kiai habaib ulama kira-kira bengan apa bener siap acara siap acara siap mate siap banjir dere pongguan orang matura siap kawal ulama siap mati untuk ulama takbir baru orang matura baru orang bukan cuma laki-lakinya orang Madura ini bini kan tukang acara oke coba bini boleh selagi entah acara mungkin di sini bang kita tukang nenteng pedang barang nenteng barang yang kei kina babundan saudara-saudara sebenarnya Pak Bikula malam makin jelas apa tidak jelas apa tidak cinta kepada ulah masemak ke ulah dekat dengan ulah jaga para ulama inti dari pembahasan saya pada malam hari ini jangan jauh dari ulah dekat selalu dengan ulah sekali lagi saya tanya siap dekat ulama jawab yang kompak siap dekat ulama siap dekat ulama siap mati untuk ulama siap kawal ulama siap bersembah darah untuk ulama angkat tangannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini mengampuni dosa kita. Di malam Maulid ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah. Tidak keluar dari ini majelis ini tempat kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Dimudahkan urusan dunia dan akhirat serta Allah Subhanahu wa taala